Assalamualaikum anak-anak sekalian. Setelah tadi kalian mempelajari apa itu faktor prima, faktorisasi prima dan bilangan prima, nah itu adalah modal kalian untuk mempelajari langkah-langkah penentuan FVB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Walaupun minggu lalu kalian sudah belajar FVB dan KPK dengan metode merunut bilangan ya. Nah, ini metode yang bisa kita lakukan tanpa kalian merunut bilangan yang sebegitu banyaknya. Jadi kita akan menggunakan metode pohon faktor ya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama kita buat pohon faktornya. Oke, ada contoh soal dulu ya. Tentukan FVB dan KPK dari 24 dan 16. Ini bisa dilakukan berbarengan tanpa dipisah-pisah. Ya, pohon faktornya satu tapi jawaban bisa dua. Oke, langkah pertama kita buat dulu pohon faktornya. Pohon faktor dari 24 dan pohon faktor dari 16. Seperti biasa kita cari bilangan prima yang bisa membagi 24, tapi bilangan primanya harus yang paling kecil. Jadi 24 kita bagi dulu di sini dengan angka atau dengan bilangan 2. Jangan dengan bilangan 3. Ambil bilangan prima yang paling kecil. Berarti di antara 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ambil yang paling kecil ya. 24 dibagi 2 itu ternyata hasilnya adalah 12. Ya, 12 masih bisa dibagi. Dibagi, cari lagi pembaginya adalah bilangan prima terkecil. 12 itu bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 itu adalah hasilnya adalah 6. Ya, 6 belum prima, berarti belum selesai. Ini pohonnya masih panjang nih, akarnya masih panjang. 6 kembali kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 3. Karena terakhirnya ini atau bilangan yang terakhir itu sudah prima, berarti pemfaktoran atau pohon faktor selesai ya. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Ini dan ini. Ya, 24 selesai, kita beranjak ke angka 16. 16 kita buat atau kita cari pembaginya yang merupakan bilangan prima paling kecil. 16 ternyata bisa dibagi 2. 16 dibagi 2 itu hasilnya adalah 8. 8 masih bisa kita bagi. 8 kita bagi lagi dengan 2. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Dan 4 juga masih bisa kita bagi. 4 kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Terakhirnya sudah prima berarti pohon faktor selesai. Kita lingkari yang bilangan primanya. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, ya seperti biasa kita tentukan dulu faktor primanya ya. Biar tidak keliru. Faktor prima dari 24. Berapa faktor prima dari 24 itu? Ada 2 dan 3. Kemudian berapa faktor prima dari 16? Setelah kita perhatikan faktor prima dari 16 itu tidak ada yang lain ya. Dia hanya memiliki satu faktor prima. Berapa? Yaitu 2. Ini faktor prima dulu. Kemudian kita buat faktorisasinya. Faktorisasi prima. Yang pertama 24 dulu. Kita buat perkaliannya. 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, kita ubah menjadi bilangan berpangkat 2-nya. Karena dia berulang sebanyak 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Untuk 24. Sekarang untuk 16. 16 itu faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Perkalian 2-nya berulang sebanyak 4 kali. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4. Ini faktorisasi prima antara 24 dan 16. Nah, sekarang ini langkah yang penting. Kita akan menentukan FVB dan KPK. Tolong dicermati baik-baik. Ya, FVB dan KPK. FVB dari 24 dan 16 berapa? Yang ini KPK dari 24 dan 16 ya. Tolong perhatikan baik-baik. Di modul pun ada secara teoritis. Nah, ini secara teknisnya untuk FVB
langkahnya. Ingat, FVB itu pelit. Ya, pelit itu jadi dari faktorisasi prima dari sini, dari faktorisasi prima 24 dan 16, FVB itu hanya akan memilih bilangan yang sama. Yang sama tuh yang ada di faktorisasi 24 dan juga ada di faktorisasi 16. Ada tidak yang sama? Ada, Bu. Bilangan berapa? Bilangan 2. Tetapi duanya yang satu pangkat 3, yang satu pangkat 4. Tadi Bu Diah bilang FVB mah pelit. Ya, jadi kalian tolong pilih yang pangkatnya paling sedikit, yang pangkatnya paling kecil. Berarti kalian jangan memilih 2 pangkat 4 karena FVB mah pelit. Ya, pilih pangkat paling kecil yaitu 2 pangkat 3. Itulah FVB. Berarti FVB dari 24 dan 16 ada lagi nggak yang sama selain bilangan 2? Nggak ada, Bu. Berarti FVB-nya adalah 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Kita uraikan lagi. 2 pangkat 3 berarti 2-nya perkalian 2 berulang sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 itu 8. Tada, ketemu FVB-nya. Ya. Nah, KPK, kalau KPK itu tadi kalau FVB pelit, kalau KPK rakus. Rakusnya apa? Pertama, pilih yang sama dulu. Yang samanya 2, betul. Setelah kita pilih yang sama, kalau pangkatnya berbeda, maka kita pilih yang pangkatnya paling banyak. Kita pilih yang pangkatnya paling besar. Yang mana, Bu? Berarti 2 pangkat 4. Ya. Nah, apakah yang sama saja yang kita pilih? Tidak, ternyata. KPK itu kan rakus. Yang bedanya pun juga kita pilih. Berarti selain 2 pangkat 4, 3 juga kita ambil. Berarti KPK itu 2 pangkat 4 dikali 3. Wow, semua kita ambil. Ya. Berapa 2 pangkat 4 kali 3? Ya, tinggal kita jabarkan saja. 2 pangkat 4 itu perkalian 2-nya berulang sebanyak 4 kali. Jangan lupa kalikan 3. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? Coba kita hitung dulu. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 itu 16. 16 kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 48. Ya? Gimana? Ini adalah metode lain. Ingat, ini metode lain. Ya. Wajib kalian kuasai juga ya, kalau dibilang wajib ya harus gitu ya. Coba kalian pelajari di modul itu banyak sekali soal-soal latihan. Silahkan kalian perdalam lagi untuk menentukan FVB dan KPK dengan menggunakan metode pohon faktor ya. Nanti bisa dibahas lagi bersama Bapak Ibu mentornya. Dan untuk soal cerita ya karena di sini ceritanya pembahasannya tentang pohon faktor, jadi silahkan apakah soal cerita itu mengarah pada penyelesaian KPK atau materi FVB, silahkan kalian pilih dari segi bahasanya. Apakah ini berkaitan dengan FVB atau berkaitan dengan KPK? Silahkan selesaikan dengan menggunakan pohon faktor. Ya, perdalam lagi dari segi bahasa. Misalkan kalau FVB itu di sana ada kata-kata beberapa barang atau beberapa jenis yang dibagi-bagi. Kalau KPK di sana ada kegiatan atau sesuatu yang berulang secara rutin, itu KPK. Nanti silakan kerjakan dengan menggunakan pohon faktor. Sekian dari Bu Diah, mudah-mudahan kalian belum merasa puas, perdalam lagi materinya baik di modul ataupun referensi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.